Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru, panitia pesantren Ramadan Rais Arasya Fatmawidya SMA Negeri 2 Ngagre yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan apa yang menjadi program sekolah, mengadakan pesantren Ramadan secara virtual. Mohon maaf, dalam pelaksanaan ini saya yakin tidak semua peserta didik kelas 10-11 bisa mengikuti semua, karena mungkin sinyal, mungkin kuota, dan lain sebagainya. Tetapi insya Allah nanti bisa bertanya kepada teman-teman yang lain yang bisa mengikuti. Berikutnya, sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, umatnya. Insya Allah kita semua diakui umatnya yang pasti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ananda semuanya, peserta pesantren Ramadan SMA Negeri 2 Ngagre yang berbahagia. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat. Mengapa sholat harus kita sampaikan? Sholat adalah termasuk dari rukun Islam yang 5. Pertama adalah syahadat, kedua sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Urutan-urutan ini tidak harus pasti gitu ya. Tapi yang pasti adalah pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga mau zakat dulu, mau puasa dulu. Nah, ini ada hadis yang urutannya tidak pas. Tapi 5 itu wajib kita mengerti sebagai umat Islam. Karena rukun Islam itu wajib, maka kita ini juga wajib mencari ilmunya. Khususnya adalah sholat. Sholat itu wajib, maka harus kita cari ilmu tentang sholat. Nah, orang Islam itu memang kuncinya di sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah hatinya akan tenang. Nah, ini yang perlu dimengerti. Sehingga mohon ananda semuanya, sholat ini adalah kunci. Kita tahu, kalau saya bertanya kepada ananda yang sudah lulus, karena di SMA ini kalau situasinya normal, tidak ada wabah, tidak ada COVID, pasti kelas 3 itu ada ujian praktek keagamaan. Yang diuji pasti sholat. Kemudian ananda nanti suruh mempraktekkan sholat, gerakan maupun bacaannya. Gerakan dan bacaannya itu harus Anda praktekkan. Maka pada kesempatan ini, pada materi pesantren Ramadan ini, sholat itu merupakan materi inti yang nanti akan benar-benar akan dipraktekkan pada akhir studi di SMA. SMA mana saja itu ada uji praktek keagamaan. Di antaranya ada wudhu, ada sholat, gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunat. Kemudian membaca surat-surat pendek atau hafalan surat-surat pendek, termasuk doa. Ini mohon dipersiapkan. Perlu kami sampaikan, kami akan mengambil dari kitab yang ringan, yaitu Safinatun Najah. Dari panitia saya suruh membicarakan tentang rukun sholat. Dalam Safinatun Najah sudah disampaikan bahwa rukun sholat itu ada 17. Yang pertama adalah niat.
Tetapi sebelum kita bicara rukun sholat, rukun ini kan sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan sholat, yaitu dalam rukun. Tetapi sebelum kita membicarakan rukun, seharusnya kita mengetahui syarat sah sholat. Nah, ini syarat sah sholat itu ada 8. Ini dalam Safinatun Najah. Yang pertama harus suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil ini mungkin kita kentut, nah itu hadas kecil, itu harus wudu. Tapi kalau hadas besar ini, kalau putri ini selesai dari datang bulan, kalau laki-laki mungkin mimpi basah, ini harus mandi besar, semuanya harus basah. Jadi mohon ini perlu dimengerti, basah semuanya ini dari rambut sampai kaki sampai ini di dalam kuping, ini harus dibasahi karena ini termasuk anggota luar. Kemudian di pantat, di dubur itu tempat ini membasahinya bagaimana caranya? Kita harus duduk, karena kalau kita berdiri gebiar-gebiar, himpitan pantat kiri, pantat kanan ini nempel, sehingga di dalamnya ini belum basah, ini nggak sah. Ini harus dimengerti. Jadi inilah ilmu. Jadi kalau mau dibesar itu benar-benar semuanya. Kalau di sini ada kukunya panjang, di dalam kuku ini kok tidak basah, ini belum sah mandi besarnya. Mandi besar itu benar-benar basah semuanya. Itu yang pertama, harus suci. Yang kedua, suci dari najis. Suci dari najis ini, ada najis yang kena badan kita, najis kena pakaian kita, najis di tempat kita untuk sholat. Ini harus bebas. Kalau tadi pakaian kita mungkin kena percikan kita pipis, itu namanya najis, maka tidak sah untuk dipakai sholat. Termasuk laki-laki, meskipun itu di kamar belakang, kalau pipisnya itu dengan berdiri, maka percikan air yang jatuh ini bisa kurang lebih 1 meter. Maka kalau pakai celana panjang, ya celana panjang itu harus dicincangkan dulu supaya tidak kena percikan pada saat kencing berdiri. Nah ini rawan nih, itu rawan. Maka silahkan kalau celananya panjang, kalau pas di belakang ya sudah dilepas saja itu, sehingga nanti pipisnya, buang air kecilnya dengan duduk. Dan dengan duduk ini adalah sehat untuk mengurangi prostat, sehingga Anda bisa tahu kalau pipis dengan duduk itu biasanya pada umumnya dibarengi dengan kentut. Silakan dipraktekkan itu. Kalau pipis dengan duduk itu pada umumnya dibarengi dengan kentut. Nah inilah supaya ini salah satu supaya kita tidak prostat kita itu tidak berkembang. Kalau prostat itu berkembang, maka Anda tidak akan bisa pipis dan nanti dioperasi. Sakitnya bukan main itu. Bagi yang bapak-bapak yang pernah dioperasi prostat, maka pipis dengan duduk ini sangat membantu kesehatan. Coba Anda praktekkan, kalau Anda pipis dengan berdiri itu tidak dibarengi dengan kentut, tetapi kalau pipis dengan duduk ini pasti akan dibarengi dengan kentut. Itu kesehatan. Kemudian menutup aurat, ini syarat sah sholat. Auratnya laki-laki itu memang dari pusar sampai lutut. Tapi kita ya jangan sholat itu ini hanya dibebeti pakai sarung, tidak. Karena kita menghadap Allah, menghadap Tuhan kita ya harus sopan ya. Meskipun aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Tapi kalau aurat putri seluruhnya ini, kecuali epek-epek, ini seluruhnya ini. Maka banyak orang-orang yang pakai cadar itu dalam rangka ya memang aurat laki, aurat perempuan. Tapi ada hadis yang mohon Anda berpakaian disesuaikan dengan negara yang ada. Kalau Indonesia sudah pakai jilbab pada umumnya, insya Allah itu cukup, kan itu ya.
Tapi ada yang orang Indonesia yang pakai jilbab yang benar-benar rapat, pakai cadar, dan hanya empek-empek ini saja yang kelihatan, itu memang semuanya memang aurat. Bahkan suara putri itu aurat. Suara putri itu aurat. Ini berkaitan dengan sholat ini ya, menutup aurat. Yang berikutnya menghadap kiblat. Kita sudah arah kiblat di HP kita, coba di format, di situ juga kita download arah kiblat, sehingga di mana saja kita mau sholat sudah tidak bingung lagi mana arah kiblat, sudah ada arah petunjuknya, tidak ada kesulitan lagi di zaman sekarang. Kemudian tiba pada waktunya. Kalau sholat duhur kita sekarang jam berapa? Nah, sudah ada adzan duhur, kita sholat. Yang keenam, harus tahu perbuatan sholat yang fardu. Maka yang fardu itu mana? Dari mazhab 4 ada Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki, ada mazhab yang satu lagi ini sepakat bahwa bacaan yang fardu ada 4. Ini bacaan yang fardu ada 4. Mohon dimengerti. 1, lafal Allahu Akbar, takbiratul ihram yang pertama, ini adalah wajib. Yang kedua, suratul Fatihah, itu wajib. Yang ketiga, tahiyat akhir dengan sholawat, at-tahiyatul mubarakatus sholawat, as-sholawatut thayyibatu lillah, dan lain sebagainya. Monggo. Lafal tahiyat itu banyak versinya. Itu. Yang keempat adalah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Silahkan, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, itu yang pertama, itu wajib. Yang kedua itu sunat. Nah, ini kita harus ngerti, harus tahu fardunya sholat, kecuali yang jelas bacaannya ada 4 ini. Kalau yang lainnya itu sunat. Pada saat sujud itu sunat, pada saat rukuk itu sunat, duduk di antara 2 sujud itu sunat. Tetapi sebenarnya sunat-sunat ini sangat penting untuk kita. Salah satu contoh doa di antara 2 sujud. Ada ini yang paling lengkap, kita ambil yang paling lengkap. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya, kan itu. Warhamni, ya Allah berilah rahmat kepada saya. Cintailah saya, warhamni itu cintailah saya, sayangilah saya ya Allah. Wajburni, ya Allah cukupkanlah kekurangan saya. Loh, ini artinya kan itu, cukupkanlah sehingga kekurangan di badan kita ini akan dicukupi oleh Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, ya Allah angkatkanlah derajat saya, kan itu. Warzukni, berilah rezeki kepada saya ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada saya ya Allah. Wahdini, berilah petunjuk kepada saya, pimpinlah saya ya Allah. Jadi kita di mana saja Allah akan memberi petunjuk, kan itu. Wa'afini, ya Allah sehatkanlah badan saya. Wa'fu'ani, maafkanlah saya ya Allah. Kan ini sunat ini. Tetapi doa ini sangat penting. Maka mohon sholat ini kunci dalam kehidupan orang Islam. Kemudian berikutnya, tidak boleh menganggap satu kefarduan dalam perbuatan sholat dianggap sunat. Ini tidak boleh. Jadi fardu ya fardu, wajib ya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bacaannya ada takbiratul ihram, Allahu Akbar, suratul Fatihah, tahiyat akhir, dan salam. Ini jangan dianggap ini sunat, itu wajib itu. Maka wajib kita ucapkan. Kemudian yang terakhir nomor 8, meninggalkan hal-hal yang sekiranya membatalkan sholat. Ini adalah syarat sah sholat. Apa yang membatalkan sholat? Nah, ini kan urut, ini harus dimengerti. Apa yang membatalkan sholat? Membuka aurat.
pada saat sholat yang tadi sudah saya sampaikan, aurat laki-laki, aurat perempuan kok terbuka, maka itu batal. Kemudian makan. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, di dalam sela gigi kita ini pada waktu sholat kok keluar, lepas tadi sisa makanan, terus kita lek, maka sholatnya itu batal. Apalagi dengan ngemut ban gula, nah ini nggak boleh. Kalau kecil dulu saya, ya namanya anak kecil ya, sambil sholat itu kembang gulanya masih di dalam mulut, itu nggak boleh gitu. Nah ini, itu batalnya sholat. Kemudian kentut dan lain sebagainya, ini juga batal. Kemudian materi inti yaitu sekarang rukunnya sholat. Kalau kita sudah tahu tentang syarat sahnya sholat, maka rukunnya sholat yang sudah kami sampaikan tadi ada 17. Yang pertama adalah niat. Niat itu ada di dalam hati. Kalau saudara-saudara kita ini misalkan mau sholat maghrib, usolli fardhal maghribi, niat ingsun sholat maghrib, kan itu ya, usolli fardhal maghribi, niat ingsun sholat wajib maghrib, artinya itu. Kalau mau pakai usolli ya nggak apa-apa, karena usolli ini membantu hati kita, meskipun niat itu ada di dalam hati. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu, bahwa niat itu dibarengi dengan suatu perbuatan dan ada di dalam hati. Maka pada waktu sholat ini paling tidak ada 3 hal ini yang bareng. Apa itu? 1, mengangkat tangan, mulutnya melafalkan Allahu Akbar, hati kita niat. Jadi mengangkat tangan ini 3 ini hampir bersamaan. Allahu Akbar, kan itu. Mulut kita ini wajib takbiratul ihram itu kita wajib melafalkan. Meskipun kita sholat jamaah, lirih kalau kecuali imam itu harus terang, harus jelas, harus keras supaya jamaah ini mendengar. Jadi itu Allahu Akbar, tangan kita mengangkat, mulut kita melafalkan takbiratul ihram, hati kita ini niat akan sholat apa, itu niat. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, ini hampir bersamaan, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu, kan itu. Bagi orang yang mampu silakan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri silakan duduk. Kalau tidak bisa duduk silakan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, nah bagaimana? Ya sudah berbaring aja. Kalau tidak bisa menggerakkan tangan ya dengan matanya. Ketap-ketip isyarat. Oh ini saya takbiratul ihram. Oh ini saya rukuk. Ini saya sujud. Jadi mata itu ketap-ketip. Kalau sudah tidak bisa semuanya ya otomatis akan kita sholatkan ini. Kan itu. Ya nafas sudah tidak ada, mata sudah tidak bisa bergerak, isyarat sudah tidak bisa, kan akhirnya kita sholatkan. Karena sholat ini namanya wajib, kita sakit apa saja itu wajib sholat. Wajib sholat itu. Meskipun ya ada keringanan lah, ada rusak, keringanan. Orang yang berdiri ya udah dengan duduk pakai kursi nggak apa-apa. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar rukuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar sujud, ya udah bisanya seperti itu ya, antara rukuk, sujud, i'tidal udah sama saja seperti itu, ini nggak masalah. Karena memang bisa kita seperti itu. Ini itu yang kedua, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian membaca suratul Fatihah, itu wajib. Seperti saya sampaikan tadi, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah. Suratul Fatihah banyak ada yang saran ini pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ini tidak dilafalkan.
disirkan. Kemudian mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai amin. Ada juga suratul Fatihah yang basmalahnya itu disirkan. Jadi basmalahnya itu sangat lirih. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu baru dikeraskan. Ini suratul Fatihah. Tapi kalau saya menyarankan, silahkan baca suratul Fatihah dari basmalah sampai akhir ini selalu dikeraskan. Selalu dikeraskan. Ini kalau saya menyarankan. Jadi suratul Fatihah ini adalah merupakan rukun sholat. Kemudian rukuk ini wajib, kemudian iktidal wajib, sujud wajib. Itu tidak pakai doa enggak apa-apa, tetapi wajib tumakninah. Jadi doa kalau rukuk apa itu, ada yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu rukuk. Ada yang membaca Allahumma ba'id, subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma. Nah ini, silahkan Anda pada saat rukuk baca itu. Karena apa? Itu untuk mengukur ketumakninaan. Kalau kita tidak baca, biasanya sudah cepat sekali. Ini pada saat rukuk. Kemudian iktidal, habis rukuk, ini tumakninah. Semuanya ini harus tumakninah. Itu adalah rukun sholat. Kemudian tumakninah di waktu sujud, duduk di antara dua sujud, ini harus tumakninah. Pada saat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, disunatkan 3 kali supaya benar-benar sujudnya ini ada waktu istirahat atau waktu berhenti. Kan itu. Silahkan, karena tumakninah ini adalah wajib. Jadi tumakninah itu adalah berhenti setelah bergerak. Itu tumakninah. Sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus duduk. Duduk tadi sudah dari awal saya sampaikan, ada doa. Ini adalah tahiyat. Ini wajib. Tahiyat akhir itu wajib. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah dan lain sebagainya. Ini wajib. Kemudian biasanya ada doa-doa yang lain, itu monggo. Kalau Anda mau memakai setelah tahiyat itu ada doa-doa, dipersilahkan. Tetapi kalau kita jamaah, Anda nanti jadi imam, ya kita harus mengetahui kekuatan makmum. Jangan lama sekali. Kalau dari makmum itu masih pemula, ya kita jangan mempersulit atau memperberat dari jamaah. Kemudian membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi itu setelah tahiyat atau sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala, ada yang pakai Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad umpamanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan lain sebagainya. Ini wajib sholawatnya itu. Kemudian salam, mohon ini perlu dimengerti pada waktu kita tahiyat akhir. Salam ini badan kita ini masih benar-benar fokus ke arah kiblat, sehingga yang bergerak itu adalah mukanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah salamnya sampai? Jadi sampai salam, kalau kita tahiyat akhir, ini salam yang pertama ini adalah ini wajib. Dari salam yang pertama ini wajib. Kalau bisa yang kita tengokkan ini muka kita ini.
gerakan di leher ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini yang pertama ini wajib, yang kedua ini sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mau pakai salam yang pendek, tapi kalau salam sampai selesai yang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Sehingga pada waktu saya kecil dulu, Pak, kalau kita ngampet kentut, misalkan itu ya, maka salamnya hanya sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, kan itu. Atau kita jamaah, kita sudah sholat jamaah sampai tahiyat, sudah sampai tahiyat akhir. Kalau imam kok lama tidak salam-salam, Anda kok ngampet kentut, maka Anda bisa memisahkan diri dari jamaah itu. Salam duluan, sehingga nilai jamaahnya tidak ada, tetapi sholatnya insya Allah sah. Tetapi direken atau rekennya itu adalah sholat sendiri, meskipun dari awal kita sudah jamaah, karena kita cepat kentut gitu ya. Waduh, saya kok ngampet kentut, ini imamnya belum salam-salam, maka ananda ini sudah salam duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Ini tentang rukun-rukun sholat. Yang terakhir itu harus tertib dari awal sampai akhir. Seperti itu berkaitan dengan materi tentang sholat. Semoga untuk saat-saat yang mendatang nanti masalah wabah sudah hilang di muka bumi ini, maka kita bisa tatap muka. Kemudian pesantren Ramadan tahun yang akan datang kita bisa laksanakan secara tatap muka, secara langsung. Kita nginap di sekolah, kemudian buka secara bersama-sama, sahur bersama-sama, kita sholat tarawih bersama, tadarus bersama, materi-materi yang lain kita bisa laksanakan secara langsung, sehingga bisa lebih jelas lagi. Mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Bagi ananda yang masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan secara langsung ke sekolah. Banyak sekali kurangannya, mohon maaf. Kita akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.